Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Qoyum selaku pengampu mata kuliah ilmu ekonomi Islam dan teman-teman semua yang telah hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Serta tak lupa sholawat serta salam kita tetap tercurah kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Miftahul Rizki NIM 20 10 80 10 115 dan juga teman saya Nala Syifa Dewanti NIM 20 10 80 001 akan memberikan materi yang berjudul definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Langsung saja, kita tahu bahwa sistem ekonomi Islam merupakan penyelenggaraan kegiatan perekonomian baik yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, ataupun distribusi penukaran yang berlandaskan pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa dalam suatu ilmu terdapat objek yang dikaji. Juga tak lupa juga objek kajian ilmu ekonomi Islam terdapat 3 objek yang dapat kita kaji. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi Islam mengkaji konsep maslahah dalam konsumsi, yaitu segala bentuk keadaan ataupun perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang kedua yaitu subjek masalah akan dibandingkan dengan utilitas. Konsep utilitas bersifat relatif dan mungkin tidak konsisten dengan utilitas masyarakat. Sedangkan maslahah individu biasanya lebih konsisten dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu pembahasan lebih tentang suatu ilmu objek ilmu ekonomi Islam. Kemudian definisi ekonomi Islam secara epistemologi, ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan empirisme terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian terdapat definisi lagi dari Muhammad Abduh Al-Arabi yang beliau mendefinisikan ilmu ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar dengan lingkungan dan masanya. Kemudian ada lagi dari Muhammad Abdul Manan. Beliau mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang diilhami oleh nilai-nilai dan ajaran Islam. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nala Syifa Dewanti. Terima kasih. Selanjutnya, posisi ilmu ekonomi Islam dibanding ilmu ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mengutamakan sasarannya pada konsep kebahagiaan atau falah dan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah yang menekankan pada aspek persaudaraan atau ukhuwah. Juga keadilan sosioekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sistem ekonomi Islam lebih dulu muncul dibanding sistem kapitalis dan sosialis. 3 ciri dalam ekonomi Islam yaitu akidah sebagai inti, syariah sebagai batasan, dan akhlak sebagai parameter. Sumber dari ekonomi Islam tentunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, tujuan dari ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan proses yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan ekonomi konvensional lebih bertujuan menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa mempertimbangkan atau adanya unsur ketuhanan.
jadi hanya berfokus pada kebahagiaan duniawi saja. Harta dalam Islam mutlak milik Allah, sedang manusia hanya sebagai pemegang amanah dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Salah satu karakteristik ekonomi Islam yaitu tidak terdapat dalam perekonomian lain, yaitu adanya zakat dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sudah pasti harus bebas bunga karena riba termasuk dalam pemerasan terhadap orang yang terdesak. Dan riba juga merupakan salah satu dosa besar dalam syariat Islam. Dan yang terakhir, arti penting ilmu ekonomi Islam. Ekonomi dalam Islam memiliki kedudukan dan arti yang penting yang membawa kesejahteraan umat. Ismail Al-Faruqi bahkan berpendapat, kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pernyataan dari semangat ajaran Islam. Karena ekonomi masyarakat atau umat dan kemakmurannya adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat muslim. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.